Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita hari ini mau belajar sesuatu. Saya mau ajak setiap kita untuk membuka, mungkin multimedia bisa menampilkan Hosea 4 ayat 6. Dalam terjemahan AYT bisa? Amos mungkin bisa bantu. Hosea 4 ayat 6. Nanti kita akan belajar ya saudara ya, dari dua terjemahan, dua-duanya dalam bahasa Indonesia, tapi saya rasa ini dua-duanya akan saling melengkapi. Ya, kita mau baca bersama-sama saudara. Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Sebab kamu telah menolak pengetahuan, maka aku juga akan menolakmu menjadi imam untukku. Dan karena kamu melupakan hukum Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, ayat pertama berkata seperti ini, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Saudara, siapa yang merasa kalau pengetahuan itu penting? Coba angkat tangan. Penting ya saudara ya. Karena kita menghabiskan 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun untuk duduk di bangku sekolah. Tujuannya untuk apa sih? Supaya kita ini mempunyai yang namanya pengetahuan. Betul saudara? Ada yang anaknya nggak mau disekolahin, udahlah nggak apa-apa, anakku nggak punya pengetahuan, nggak usah sekolah. Nggak ada saudara. Karena apa? Pengetahuan ini penting untuk kehidupan atau menjamin masa depan kita. Walaupun itu tidak menjamin sih saudara, berkat itu dari Tuhan ya saudara ya. Tapi pengetahuan ini seperti bekal yang perlu kita punya supaya kita ini bisa menjalani akan kehidupan. Kita punya hikmat, kita punya kebijaksanaan. Nah itu dari pengetahuan saudara. Nah di sini dikatakan umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Tapi kalau kita baca dalam ayat terjemahan baru, nanti saya akan baca dalam ayat terjemahan baru, itu apa sih artinya kekurangan pengetahuan? Saudara, kalau saya kilas balik ya saudara ya, saya baca dalam Alkitab ya saudara. Di sini kan berarti Tuhan itu menyukai yang namanya umatnya itu berpengetahuan. Tapi coba kalau saudara baca di Alkitab tentang orang Farisi. Dia ini adalah orang yang penuh dengan pengetahuan, dia hafal Alkitab, dia hafal semuanya, tahu semuanya, dan bahkan mereka melakukan sesuai dengan Taurat mereka. Tapi kenapa kok Tuhan itu nggak berkenan di hadapan kepada orang Farisi ini? Di sini saya bertanya-tanya, Tuhan kok tuh suka orang berpengetahuan? Saya percaya setiap kita di tempat ini, kita sudah selalu berkata, kita harus baca Alkitab setiap hari. Kita harus merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengerti. Seperti kemarin Pak Ridwan ngomong, dalam Alkitab itu ada dua bagian, yaitu apa? Perintah dan janji. Kalau kita ikut sebuah perjanjian atau asuransi saudara, itu ada yang namanya term and condition. Kalau kita nggak tahu term and conditionnya, perjanjian itu nggak berlaku saudara. Dan dalam Alkitab seringkali kita harus menjalankan perintah dahulu, baru kita mendapatkan janji. Seperti kemarin dikatakan kita nggak bisa asal klaim, tapi kita nggak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Makanya Tuhan pengen kita ini tahu perintahnya apa, janjinya apa, supaya kita ini nggak kecewa saudara. Saat janji Tuhan belum datang, bukannya kita marah kepada Tuhan atau menyalahkan pemimpin, menyalahkan orang lain, tapi kita koreksi diri.
oh ternyata perintahnya ini belum saya lakukan untuk saya mendapatkan janji Tuhan. Nah, itu yang akan membuat kita ini semakin dewasa dan kita tidak akan digoyahkan dengan berita atau penyesatan kiri dan kanan itu, saudara. Karena kita tahu dasarnya apa? Alkitab, saudara. Tapi kita mau belajar kenapa orang Farisi itu adalah orang yang sangat berpengetahuan, tapi kok Tuhan gak suka. Ternyata kalau kita baca dalam terjemahan barunya, saudara, Hosea 4 ayat 6 berkata seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, saudara. Ternyata kurang pengetahuan itu disamakan dengan karena tidak mengenal Allah, saudara. Kalau kita lihat apa hubungannya ya? Kurang pengetahuan dengan mengenal Allah. Saudara percaya Tuhan kita adalah Tuhan dari segala pengetahuan. Amin, saudara. Dia tahu segala sesuatu, bahkan dia yang menjadikan bumi ini dan menjadikan kita. Dia tahu rencananya itu buat setiap kita, dia tahu. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita akan kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan apa? Kita akan sama-sama belajar, saudara. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Nuh. Saya percaya saudara akan sudah membaca dan sudah hafal dengan cerita ini. Tapi kita mau baca sekali lagi dalam Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Tema hari ini adalah mengenal Allah. Kejadian 6 ayat 9. Ya. Saya baca ya, saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Saudara, kita mau lihat salah satu contoh orang yang bergaul dengan Allah adalah Nuh. Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dia tahu yang namanya firman Allah dan kebenarannya. Karena apa? Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, apa sih keuntungannya bergaul dengan Allah? Kenapa Tuhan pengen kita ini bergaul dengan Allah? Yang artinya kamu akan dapat pengetahuan yang dari Allah. Karena saat kita bergaul dengan Allah, Tuhan akan menceritakan setiap rencananya, baik untuk hidup kita maupun untuk zaman kita. Ya, saudara. Siapa yang percaya kita ini hidup untuk sebuah generasi? Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Jadi kalau dapat firman, jangan hanya cuma, oh ini buat saya, buat saya. Coba tanya, Tuhan, apa sih yang kau mau untuk kotaku? Apa yang kau mau untuk bangsaku? Karena kita ini hidup untuk generasi ini, saudara. Nah, karena Nuh bergaul karib dengan Allah, maka saat itu Nuh diberitahukan rencana-rencana Tuhan. Ya, keuntungan saat kita bergaul dengan Allah, Tuhan akan memberitahu rencana Allah. Saudara, dalam Kejadian 6 ayat 13 dan 21. Saudara, seorang teman karib tidak akan membicarakan rencana atau sesuatu yang pribadi saat mereka belum kenal, saudara. Saat belum kenal dekat, nggak mungkin lah, saudara. Saya misalnya baru ketemu sama orang, saya kenalan, tiba-tiba saya ngomong, aduh, saya itu tahu nggak rencana saya ke depan, misalnya ini belum menikah gitu ya. Saya ini mau menikah umur sekian, nanti pacar saya itu yang ini loh, ini. Nggak mungkin, saudara, kalau kita belum mengenal sama orang ini. Tapi kalau kita bergaul karib, sahabat kita akan memberitahukan rencana-rencana kita, apa yang akan terjadi di depan. Tuhan akan memberitahukan. Nah, di sini Tuhan memberitahukan kepada Nuh dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 21. Saya nggak akan baca semuanya, saudara.
Tapi kita akan baca ya, Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Terus Tuhan menceritakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ini Tuhan sedang cerita. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dan seterusnya, saudara. Saudara, Tuhan ini menceritakan secara detail. Dan anehnya, Nuh ini nggak punya pengalaman, saudara, untuk membangun bahtera. Nggak pernah dikatakan di Alkitab Nuh itu adalah seorang nelayan, atau dia bekerja membangun bahtera, atau mungkin membangun kapal. Nggak pernah diceritakan, saudara. Tapi saat Tuhan bergaul dengan kita, Tuhan akan menceritakan rencana-rencananya. Dan bahkan seorang Nuh yang tidak berpengalaman dalam melakukan perintah Tuhan, diajarin, saudara. Seringkali kita mendengar perintah Tuhan, aduh aku gak bisa. Aku disuruh melayani apa misalnya. Kamu harus pelayanan mimbar, kamu harus melayani di musik. Aduh aku gak bisa. Kamu harus sharing firman di tempat ini, gak bisa aku. Aku gak punya pengalaman. Mungkin saudara disuruh mendoakan orang sakit. Atau bahkan membuat mujizat. Aku nggak bisa. Seringkali pemimpin kita, Tuhan berbicara lewat pemimpin untuk menyuruh kita, tapi kita selalu berkata aku nggak bisa. Tapi coba kita belajar dari Nuh. Nuh ini nggak bisa loh sebenarnya. Dia nggak punya pengalaman untuk membuat bahtera. Dan bahkan kalau kita lihat ukuran bahtera ini mungkin bahtera yang terbesar di dunia sepanjang masa. Hari ini pun mungkin saya rasa belum pernah ada orang yang bikin kapal segede ini. Kapalnya besar banget dengan desain yang unik, saudara. Di zamannya, saudara, dulu belum ada mesin-mesin yang canggih, saudara. Saya nggak tahu Nuh diajarin Tuhan gimana caranya itu bikin yang namanya mesin, bikin menyambungkan semuanya, bikin bodinya bahtera seperti ini, diajari semuanya dari kayu gofir. Nggak gampang, saudara, bikin kapal. Kalau bikin kapal, saudara, itu kita nggak pernah bisa tahu kapal ini berfungsi dengan baik sebelum kapal ini ditaruh di laut, saudara. Seperti cerita saya waktu lalu saat saya berlibur ke Labuan Bajo, saudara. Saya lihat kapal saya ini baik-baik saja, semuanya baik. Tapi ternyata saat ada hujan tiba, kapal ini baru diuji. Kapal ini bocor atau enggak? Dan saudara, yang membuat kapal saya ini adalah orang yang sudah terbiasa untuk membuat kapal finisi. Harusnya ini adalah orang yang berpengalaman.
ternyata hal itu pun masih bukan jaminan kalau kapalnya nggak bocor, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak? Nuh ini disuruh bikin bahtera karena apa? Tuhan berkata, nanti akan ada air bah, akan ada hujan badai, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan akan membuat sumber-sumber yang ada di bumi ini dibuka semua kerannya. Saudara, orang yang tidak berpengalaman suruh bangun bahtera, dia suruh masuk ke dalam bahtera itu, dan dia tidak pernah tahu apakah kapal ini akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, dia akan mengajari setiap kita. Tuhan akan memberikan perlengkapan-perlengkapan, Tuhan akan mengequip kita untuk melakukan apa? Rencana Tuhan. Saudara, dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan seperti ini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, percayalah saat Tuhan memberitakan atau memberikan kita sebuah perintah, saat kita bergaul dengan Allah ya, bukan kita melakukan kehendak kita sendiri. Percayalah Tuhan yang akan menuntun dan memimpin kita untuk kita boleh menyelesaikan apa yang menjadi perintahnya, saudara. Siapa di sini yang pengen tahu apa sih yang akan terjadi di depan? Misalnya tentang ekonomi aja. Banyak hari-hari ini yang, aduh, apa yang akan terjadi ya? Coba saudara, mungkin apabila engkau bergaul dengan Tuhan dan Tuhan memberitahukan hal yang one step ahead lah. Sebelum keadaan di dunia ini terjadi, engkau sudah diberitahukan. Itu artinya engkau mempunyai keuntungan yang lebih di antara orang-orang di sekitarmu. Betul saudara? Kalau misalnya kita tahu, misalnya nilai dolar akan naik. Minggu depan dolar akan naik misalnya. Kita dikasih tahu terlebih dahulu, keuntungan gak buat kita? Keuntungan. Karena apa? Karena kita bisa mempersiapkan segala sesuatu, saudara. Ibu Nani waktu itu pernah tiba-tiba saat doa dapat firman, beli dolar. Gitu. Nggak sedang ngomong, nggak sedang tanya loh saudara. Tapi saat doa dapat firman, beli dolar. Terus waktu itu dia ngomong, aku kok dapat firman ya? Tuhan kok suruh beli dolar ya? Langsung dilakukan. Ya udah, dia telepon ke falas, aku mau beli dolar sekian. Gitu. Terus yang punya falas bingung, Bu mau kemana? Gitu kan? Oh enggak kemana-mana. Nah, yang punya falas katanya, aku mau ikutan beli ah. Ini kok Ibu Nani kok membeli dalam sejumlah yang cukup besar, pasti ada sesuatu gitu. Karena dia tahu Ibu Nani ini hamba Tuhan gitu. Ikut-ikutan gak taunya saudara, bener. Gak jauh dari itu, naik saudara. Ada keuntungan. Saat kita diberitahukan bergaul dengan Allah, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang baik untuk kita. Walaupun kita nggak tahu tadi kita ini jalanmu tak terselami, tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada di depan kita. Mungkin hari ini kita belum tahu, tapi nanti kita akan tahu. Orang tua saya juga sama saudara. Dulu orang tua saya ini jualan elektronik saudara. Waktu dulu pernah jualan emas, toko emas dan tutup jualan elektronik. Tapi pada suatu waktu sebelum tahun 98 saudara, tiba-tiba dia diberikan sebuah mimpi oleh Tuhan. Dia melihat di toko itu harus berjualan emas dan dia melihat ada semut datang banyak ngerubutin ke toko itu masuk. Wah, kok semua orang pada datang ya? Dan akhirnya waktu itu orang tua saya menangkap, mama saya waktu itu yang dapat nangkap dan akhirnya aduh kita harus cepat buka ini. Kita harus buka.
Dan akhirnya Tuhan mempersiapkan segala sesuatu saat, saudara percaya nggak, saat kita meresponi firman Tuhan, seperti Nuh, Tuhan akan memberikan perlengkapan-perlengkapan dalam hidup kita. Tiba-tiba ada saudaranya yang toko emas membantu, ayo kamu buka toko emas di situ. Saya support. Bisa tiba-tiba ada divine connection, saudara. Dan waktu itu dalam sekejap akhirnya buka toko emas. Elektronik masih sambil buka toko emas. Enggak berapa lama, saudara. Saudara tahu tiba-tiba ada kejadian 98 yang kerusuhan. Dan tiba-tiba yang namanya emas melonjak tinggi. Dan itu akan membawa keuntungan untuk orang yang bersandar dan percaya. Orang tua saya mendapatkan keuntungan dengan hal itu. Wow, nggak tahu kenapa dulu kok cepat-cepat disuruh buka. Coba kalau meresponinya telat, saudara. Misalnya, orang saya nggak ada modal, disuruh buka seperti ini, dari mana? Tapi saat kita meresponi setiap perintah Tuhan, saat Tuhan menyatakan rencananya, ya Tuhan, aku memang tidak berpengalaman, aku memang nggak bisa apa-apa, tapi karena Engkau yang berfirman, aku mau belajar taat dan melakukan kehendak Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memperlengkapi setiap kita, saudara. Saudara, dalam ayat 22, Kejadian 6 ayat 22, ini kuncinya, saudara. Setelah Nuh diberitahukan segala sesuatu, ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, Nuh bukan hanya mendengar, bukan hanya menerima dan dia cuma bertanya-tanya gimana caranya, tapi dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Saudara, kalau jadi Nuh, itu kan disuruh, ayo kamu masukin itu binatang-binatang sepasang-sepasang. Ya, masukin semuanya. Saudara, dia ini gimana bisa caranya manggil binatang-binatang itu untuk masuk ke kapalnya? Coba saudara pernah kepikir nggak? Saya kemarin waktu pergi ke Pulau Komodo, kita aja lihat komodo aja takut, saudara. Ini komodo ini mulutnya penuh dengan bakteri. Saat dia bisa menggigit kita, itu mungkin kita saat itu belum kenapa-kenapa, tapi saat 6 jam kemudian itu bakteri yang jelek-jelek itu, racun itu akan bekerja dan kita akan bisa mati, saudara. Itu kan ngeri banget. Nah, itu kalau komodo bisa bertahan, berarti itu kan salah satu yang dibawa oleh Nuh, saudara. Ayo komodo sepasang-sepasang. Belum yang namanya singa, gimana caranya bawa singa masuk? Kita pernah pergi ke replika Bahtera itu, saudara. Ternyata dibuat yang namanya kandang-kandang. Bermacam-macam kandang. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat. Binatang buas di mana, yang binatang yang kambing dombanya ditaruh di mana. Itu Tuhan pasti memberikan hikmat, saudara. Dan Tuhan akan memperlengkapi setiap kita saat kita mau melakukan apa yang diperintahkannya. Mari kita mau belajar hari ini. Kita harus bergaul dan mengenal Allah kita. Supaya kita boleh dipimpin oleh Tuhan. Firman Tuhan menerangi setiap jalan kita. Dan Tuhan akan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita diajar tentang mengenal Allah. Mengenal itu tidak mudah, apalagi memahami, ya. Coba ditampilkan tadi lagu yang terakhir, jalannya tak ku selami tadi toh. Coba lagu yang tadi yang terakhir yang kita nyanyikan tadi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, ya. Jalannya tidak bisa terselami, ya. Apa artinya terselami? Seperti begini, saudara. Saudara kalau melihat suatu lautan, ya,
saudara nggak bisa nyelami ini sedalam apa. Ya. Seorang yang naik kapal, kalau dia mau berlabuh, itu dia akan melepaskan akan jangkarnya. Ya. Nah, jangkar itu dia akan melihat, loh kok jangkarnya nggak nyantol-nyantol, berarti dalamnya melebihi dari tali yang dilemparkan untuk jangkar itu. Nah, itu yang dinamakan tidak terselami. Saudara, jalan Tuhan itu kita nggak bisa nyelami, ya. Kita nggak bisa ngerti, susah untuk memahami akan jalan Tuhan. Terus kan kata-katanya lagi dikatakan, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ini faith, ya. Ini iman. Sekalipun aku tidak tahu, tapi aku percaya. Ya. Ya. Tuhan, engkau menyuruhkan kepadaku sesuatu hal yang aku tidak bisa nyelami pikiranmu. Ya. Saya tidak punya pengetahuan apa-apa. Tempat tinggal saya jauh dari laut. Tapi engkau suruhkan aku membuat kapal di daerah saya. Tidak terselami jalannya Tuhan. Tapi percaya ada rencana yang indah. Ya. Percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang 1 jam ini kami boleh menyembah kepadamu. Kami boleh mempelajari dan belajar untuk memahami, sekalipun tidak terselami dalam pikiran kami. Karena kami tahu sejauh timur dari barat, itulah pikiranmu dengan pikiran kami. Sejauh langit daripada bumi, itulah perbedaan antara pikiranmu dengan pikiran kami. Memang kami kadang-kadang gak bisa menyelami akan segala sesuatu yang kau izinkan terjadi Tuhan. Tapi saya percaya rencanamu sangat sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bila saat ini kami pun dimanapun kami berada, banyak perkara yang saat ini kami hadapi ya Tuhan. Apabila kami menghadapi dan kau izinkan menghadapi akan sakit penyakit yang belum ada suatu jalan keluar, buat kami percaya bahwa di balik daripada semuanya itu ada rencana indah dalam hidup setiap anak-anakmu yang saat ini menghadapi akan pergumulan dengan sakit penyakit. Tuhan, saat ini apabila sedang menghadapi masalah perekonomian, sedang menghadapi akan masalah keluarga yang terus menerus dan bertubi-tubi rasanya tidak habis-habisnya, kami percaya Tuhan, semua masalah dan persoalan yang saat ini kau izinkan terjadi memang tidak dapat kami selami, tapi kami percaya di balik itu semua ada rencana yang indah. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami tetap mau berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Apabila kami banyak mendengar berita di medsos Tuhan, apa yang bakal terjadi, di mana ada resesi, di mana kami mendengar semua bahan-bahan naik, kami mendengar COVID akan terjadi lagi. Bapak, engkau tahu semua semuanya Tuhan. Tapi satu perkara yang kami tahu,
Engkau akan pegang kendali dalam masalah yang terjadi dalam negara kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan membuat jalan mereka-reka dalam segala perkara, sehingga apapun yang saat ini sedang direncanakan oleh pemerintahan kami yang berasal daripadamu, itulah yang bisa jalan. Yang bukan daripadamu, Engkau sanggup untuk menggagalkannya. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Kami berdoa buat oknum-oknum, orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa kami, yang ingin menjegal akan semua rencana yang baik dari bangsa kami. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau turun tangan Tuhan. Engkaulah yang akan memberikan roh pertobatan buat orang-orang yang ingin menghancurkan, yang ingin melakukan perbuatan yang tidak baik untuk bangsa kami. Beri roh pertobatan, beri kesadaran buat mereka Tuhan, untuk tidak menghancurkan akan bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh menyerahkan akan keadaan suasana yang saat ini tidak menentu. Biarlah Engkau yang akan tetap memegang tangan kami, membawa kami berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Sekalipun ada apapun, keadaan virus apapun, tapi kami minta di dalam nama-Mu, buat kami menjadi orang-orang yang dibedakan, dengan kami menerima setiap pagi embun yang baru, daya tahan tubuh yang baru. Bapa, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang luar biasa, daya tahan tubuh yang memasuki sel-sel tubuh kami, sehingga kami mengalami ketahanan tubuh yang berasal daripada-Mu, sehingga apapun yang boleh terjadi dan Kau izinkan terjadi tidak akan berani mendekati tubuh kami, karena tubuh kami, tubuh keluarga kami sudah dipenuhi dengan imun atau sesuatu daya tahan tubuh ilahi. Kami percaya Tuhan, kami terima daya tahan tubuh ini memasuki setiap sel-sel dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bekerja dan bersatu, menyatu, bersenyawa dengan tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Engkau waktu di dalam dunia Tuhan, tidak pernah dalam Alkitab kami membaca pengalaman-pengalaman-Mu bahwa Engkau pernah sakit. Kami percaya Tuhan, ketahanan tubuh yang ada itu Engkau akan berikan buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Kau izinkan terjadi tidak akan mengena dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kebaktian sebentar sore, yang Bapak Ridwan akan juga menyampaikan pesan-Mu. Engkau siapkan hati kami untuk kami boleh menyambar akan setiap janji-janji-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami, turun atas mata kami, turun atas telinga kami, turun atas bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah semua indera kami dipenuhi dengan urapan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh ketidakpercayaan yang ada dalam hidup kami dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan jatuh pada tangan kami,
sehingga apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau hari ini, kami mengalami terobosan baru, kami mengalami jalan yang baru, kami mengalami semua pintu-pintu terbuka untuk kami, sehingga kami dapat menjalankan semua pekerjaan kami dengan baik dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan, sampai kaki kami ini Tuhan tidak tersandung Tuhan. Engkau yang akan menjaga kaki kami, sehingga kaki kami berjalan bersama dengan Engkau. Hari ini kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.